Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa atas segala berkat anugerah penyertaan-Mu bagi kami semua. Sehingga pada malam hari ini Engkau juga telah menuntun setiap langkah anak-anak-Mu boleh datang ke tempat ini, di rumah ini, di mana kami boleh beribadah bersama-sama. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu kiranya menolong setiap kami. Supaya kami bukan menjadi pendengar-pendengar yang baik dan setia. Tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa menyerahkan pembacaan dan pemberitaan firman-Mu malam hari ini ke dalam tangan Bapa yang penuh kasih. Sekali lagi Roh Kudus Tuhan menolong kami semua. Pakailah hamba-Mu, layakkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Sehingga ya Tuhan, setiap kami boleh diberkati lewat firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan bersama pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah doa kami kepadamu. Kami berdoa hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita semua boleh hadir di tempat ini untuk beribadah bersama. Kita merayakan hari Paskah, hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Dia hidup, dia bangkit, dan dia menyatakan dirinya kepada kita. Oleh sebab itu kiranya malam hari ini sungguh kita boleh menikmati ya sukacita surgawi di saat kita bersama-sama dapat merayakan hari kemenangan, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita hidup di tengah dunia yang penuh kekacauan, di tengah dunia yang ketidakpastian, bahkan di dalam tengah dunia penuh dengan ketakutan. Banyak orang yang saat ini hidup dengan semangat yang patah, kehilangan arah, ya, merasa seolah-olah tidak lagi ada harapan. Bahkan di antara orang percaya pun tak jarang kita menemukan mereka yang percaya kepada Tuhan tetapi masih hidup di dalam kekalahan. Kita dikalahkan oleh kecemasan, kita dikalahkan oleh luka-luka masa yang lalu, kita dikalahkan oleh dosa yang terus berulang-ulang kita perbuat. Saudaraku, pertanyaannya, apakah kebangkitan Kristus benar-benar punya dampak nyata dalam kehidupan kita hari ini? Melalui firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama malam hari ini. Biarlah kiranya menegaskan kepada saudara dan saya bahwa kemenangan Kristus bukan hanya berita yang perlu kita dengar. Tetapi adalah satu kuasa yang harus kita jalani dan itu menjadi satu misi yang harus kita emban di tengah dunia ini. Mari kita melihat firman Tuhan dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Saya membacakan untuk kita sekalian. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka atau murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Allah, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Malam hari ini melalui firman Tuhan ini kita akan bersama-sama merenungkan dengan tema kemenangannya atau kebangkitannya adalah hidup kita, adalah misi kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kemenangan Kristus, apa bukti kemenangan Kristus? Kemenangan Kristus bukan sekedar peristiwa sejarah, saudaraku. Tetapi kemenangan Kristus adalah kuasa yang mengubah hidup. Oleh karena itu mari kita memperhatikan bagaimana Yesus yang bangkit. Pertama-tama dia datang kepada seorang yang hidupnya dulu porak-poranda. Dan di sanalah kita melihat bahwa kemenangan Kristus adalah kuasa yang memulihkan. Nah, oleh karena itu kita belajar pertama dari bagian firman Tuhan ini. Kita belajar bahwa kemenangannya, kebangkitan Kristus ya, membuat hidup seseorang itu dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita membaca Injil Markus pasal 16 ini, maka kita melihat di sana Markus tidak memulai dengan sorak-sorai para rasul atau sorak-sorai keramaian massa yang percaya waktu itu. Tidak. Justru sebaliknya, Markus mencatat bahwa Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saudara, siapa Maria Magdalena? Dia adalah perempuan yang sebelumnya kerasukan 7 roh jahat. Saudara, ini bukan hal yang sepele, seseorang telah dirasuki oleh 7 roh jahat. Tetapi pengalaman yang terjadi kepada pribadi Maria Magdalena ini adalah satu deklarasi besar dari Allah. Bagaimana Tuhan mengasihi Maria Magdalena. Nah, dari sini kita bisa melihat belajar bersama-sama. Saudara, setelah Maria ini ya dipulihkan oleh Tuhan karena kerasukan 7 roh jahat, maka saudara kemudian dia mengikut Yesus sepanjang perjalanan Tuhan Yesus. Dia ikut terus dalam pelayanannya, dia ikut. Kemudian pada saat Tuhan Yesus pun mau disalib, dia ikut. Pada saat Tuhan Yesus mati, dia ikut. Dan pada akhirnya saudaraku, bukan main ini Maria karena dia sudah mengalami hal yang luar biasa. Dia pergi pagi-pagi untuk merempah mayat Tuhan Yesus. Tapi sampai di kubur dia menemukan kubur itu sudah kosong. Dan orang bertanya, siapa yang kamu cari? Yesus yang telah mati, dia telah bangkit. Saudara, mengapa harus Maria lebih dulu? Kenapa tidak Petrus? Kenapa tidak Yohanes? Bukankah mereka ini adalah pemimpin sebagai murid Tuhan Yesus? Bukankah Yohanes adalah murid yang dikasihnya? Kenapa Yesus tidak menampakkan diri kepada mereka? Justru kepada wanita ini, perempuan ini yang bernama Maria Magdalena. Saudara-saudaraku yang saya kasih Tuhan, dari bagian ini kita akan belajar bersama bahwa memang tidak ada yang terlalu hancur untuk dijamak oleh kemenangan Kristus. Luar biasa apa yang dialami oleh Maria Magdalena. Bukankah waktu itu juga seorang wanita tidak dianggap oleh masyarakat? Seolah-olah wanita itu tidak ada nilainya di hadapan banyak orang. Tapi justru Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, saudara, kemudian kita melihat pada waktu Maria Magdalena kemudian bertemu dengan Yesus, dia cepat-cepat memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Tapi apa reaksi mereka? Mereka tidak percaya kepada berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Murid-murid ini menganggap enteng apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Mungkin mengatakan, kamu itu ya, jangan bermimpi di siang bolong ini. Gitu. Kenapa mereka tidak percaya, saudaraku, kepada berita yang disampaikan oleh Maria? Bukankah murid-muridnya ini telah mendengar Yesus berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi hati pikiran mereka cuma tertuju kepada kubur yang kosong. Hati pikiran mereka bukan tertuju kepada janji Tuhan Yesus yang dia sudah sampaikan kepada mereka bahwa pada hari yang ketiga dia akan
bangkit dari kematian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu kisah, satu keluarga hamba Tuhan. Seorang pendeta yang bernama Jim Kimball. Dia adalah seorang gembala sidang dari sebuah gereja dari Brooklyn Tabernacle. Sebuah gereja di tengah kota New York. Nah saudara, ia dan istrinya Carol melayani dengan setia. Tetapi ada suatu saat mereka mengalami suatu pergumulan yang luar biasa. Yang hampir membuat mereka putus asa. Mengapa saudaraku? Anak mereka yang kedua, ya, yang bernama Chrissy. Dia memberontak terhadap iman Kristen. Dan dia memilih hidup di jalan yang gelap. Hidup dia hancur, bergaulannya buruk. Dia meninggalkan rumahnya. Tidak mau dengar lagi nasihat-nasihat rohani. Saudaraku, kalau kita di posisi pendeta Jim ini, bagaimana perasaan kita? Ini saudaraku hamba Tuhan, anaknya pendeta. Setiap hari dia memimpin ibadah, setiap minggu dia harus berkhotbah. Tetapi bagaimana dengan keluarganya ini? Saudaraku, betul-betul pendeta Jim ini merasa hancur secara pribadi maupun juga secara rohani. Seolah-olah kebaktian berjalan baik, tetapi keluarganya hancur. Keluarganya sendiri tenggelam. Namun suatu saat, pada suatu malam dalam sebuah kebaktian doa, tiba-tiba ada seorang yang menyodorkan secari kertas kepada pendeta Jim ini. Lalu dia membaca. Tulisan ini mengatakan, saya merasa kita perlu berdoa secara khusus malam ini untuk anak perempuanmu Chrissy. Maka saudara, pada malam itu mereka berdoa dan menangis untuk anak pendeta Chrissy ini. Karena dia sudah jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, jauh dari keluarga. Maka saudaraku, kemudian pendeta Jim bersaksi. Dia katakan, pada saat itu, pada waktu mereka sedang berdoa, dia merasa seperti langit terbuka. Dan Tuhan sendiri menjamah putrinya. Dan apa yang terjadi? 3 hari kemudian, ya, Chrissy kembali pulang ke rumah. Padahal tidak ada yang memanggilnya. Lalu dia berkata kepada papanya dengan menangis, Papa, siapa yang berdoa untukku hari itu? Aku melihat diriku sendiri berdiri di ujung jurang maut. Dan Tuhan menarikku kembali. Saudara, hal ini kemudian membawa Chrissy kembali pulang ke rumah. Tuhan memulihkan hidupnya dari doa jemaat Tuhan. Dan pada akhirnya Chrissy menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan bersama keluarganya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus yang bangkit, kemenangannya itu memberi dampak yang besar bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh datang kepada Dia. Punya dampak yang besar pada saat kita betul menyerahkan kepada Tuhan. Karena itu betul apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ayat ini berbicara tentang transformasi hidup. Sama seperti Maria Magdalena, siapa wanita itu? Tuhan mengubahkan dia dari kegelapan, hidup penuh kegelapan. Dan dia menjadi pembawa kabar kebangkitan. Saudara pun dan saya bisa Tuhan ubahkan. Seberapa besar atau seberapa dalamnya saudara hidup kita yang mungkin bobrok. Ingat saat kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus yang telah bangkit. Dia sanggup, saudara, mampu untuk mengubahkan hidup setiap kita. Seperti Maria Magdalena dan juga seperti Chrissy. Ya. Mungkin saudara hidup saudara hari ini, saudara sedang terluka. Saudara sedang terjatuh. Mungkin saudara ada yang menjauh dari Tuhan. Tetapi hari ini, karena hari Paskah atau biasa hari Jumat Agung, baru muncul datang ke gereja. Padahal saudara sudah jauh daripada Tuhan. Atau mungkin saudara, kita seperti pendeta Jim, sudah lelah, merasa doa kita tidak dijawab lagi oleh Tuhan dan hampir menyerah. Tapi ingat, kemenangan Kristus itu nyata. Yesus yang sudah mengalami penderitaan, Yesus yang sudah mengalami begitu banyak persoalan pergumulan hidupnya.
Bahkan sampai menuju ke kayu salib. Mati, tapi ingat, dia bangkit, dia menang, mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang hidup seperti murid-murid itu? Mungkin saat ini banyak orang yang tidak percaya berita kebangkitan Kristus. Kita mungkin bisa menyanyi hidup, hidup, Kristus hidup setiap hari Paskah. Tapi apakah betul-betul kita mengalaminya? Kenapa masih banyak orang Kristen yang hidupnya tetap muram? Masih terikat kepada masa-masa yang lalu, masa yang suram. Masih terikat dalam dosa, tenggelam dalam luka. Kadang-kadang kita terbawa kepada apa yang iblis mau. Kita selalu mengatakan mungkin, enggak, hidup saya ini sudah rusak. Saya gagal, tidak mungkin bisa dipulihkan. Saudara ingat, Kristus Tuhan sudah bangkit. Kalau Yesus sudah bangkit mengalahkan semua itu, apakah hidupmu masih seperti orang yang tidak punya harapan? Kenapa engkau masih berkata, aku tidak layak? Padahal Yesus sudah mati dan bangkit justru untuk orang yang tidak layak. Yaitu saudara dan saya hari ini supaya kita layak di hadapan Tuhan. Saudara, berhenti hidup kita seperti orang kala. Kalau engkau sungguh percaya bahwa Yesus bangkit, tunjukkanlah lewat hidup yang sudah dipulihkan dan berani menjadi saksi seperti Maria. Hidup dia dipulihkan luar biasa oleh Kristus. Perjumpaan dengan Kristus mengubah hidup, mengubah cara hidup dia, mengubah tujuan hidup dia, mengubah arah hidup daripada Maria. Itu apa? Pergi menyampaikan berita kemenangan itu kepada orang lain. Saudara, berita kemenangan itu jangan cuma orang kagumi, tetapi untuk apa? Harus dialami oleh pribadi lepas pribadi. Karena itu saudaraku, jangan pernah engkau menutupi luka-lukamu. Jangan engkau pernah biarkan dosa-dosamu. Jangan pelihara rasa tidak layakmu. Bangkit dan serahkanlah kepada Tuhan. Dia akan menolongmu. Jika Maria yang pernah dirasuk 7 roh jahat diubah oleh Tuhan dan menjadi pemberita Injil, saudara dan saya pun bisa Tuhan ubah. Kalau saudara dan saya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Tidak ada alasan bagimu untuk terus terpuruk dan terpuruk. Belajar menyerahkan semua kepada Kristus. Karena dia sudah menang mengatasi semua itu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kemenangan Tuhan, ya sekali lagi, telah menyentuh tadi Maria Magdalena. Tetapi pertanyaannya, masih ada orang yang keras, hati yang keras. Pemulihan tidak akan pernah terjadi kalau hati kita masih keras. Tidak mau percaya kepada kebangkitan Kristus. Setelah hari ini banyak orang cuma tahu betul Kristus sudah bangkit. Tetapi menolak untuk percaya dan mengalami kuasa kebangkitan itu. Oleh karena itu saudaraku, hal yang kedua kita belajar lagi dari bagian firman Tuhan ini. Ya. Kemenangannya, kebangkitan Kristus seharusnya menjadikan kita, hidup kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Percaya artinya apa? Menandalkan Dia satu-satunya. Percaya artinya betul-betul hati pikiran kita hanya kepada Dia, tidak kepada yang lain. Saudaraku, dalam ayat 12 sampai ayat ke-14, di sana jelas sekali waktu mereka menyampaikan itu. Ya, bahkan di Lukas pasal 24, 2 orang yang pernah berjalan ke Emmaus, di dalam perjalanan mereka bertemu dengan Yesus. Mereka pulang dengan cepat memberitahukan juga kepada murid-muridnya. Mereka keras kepala, tidak mau percaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi sekali lagi dari bagian ini kita belajar bersama-sama. Akhirnya Tuhan Yesus mau menjumpai, menampakkan diri kepada 11 muridnya. Apa Yesus katakan pada waktu berjumpa dengan dia? Dia tidak mengatakan, hai shalom, selamat Paskah. Enggak saudaraku. Yesus tidak bilang begitu kepada murid-muridnya pada waktu mereka sedang makan. Apa Yesus lakukan? Dia menegur dengan keras. Yesus mengatakan, kalian ini keras kepala. Kalian ini orang yang tidak mau percaya apa yang sebenarnya sudah disampaikan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Yesus sendiri sudah bicara kepada mereka bahwa Dia akan bangkit. Tetapi murid-muridnya ini keras kepala.
Maka saudaraku dikatakan Yesus menegur mereka. Karena apa? Ketegaran hati mereka. Ya, karena mereka betul-betul tidak percaya. Padahal mereka sudah melihat, menyaksikan Yesus bangkit. Saudara perhatikan, Yesus di sini tidak sedang berbicara kepada orang luar. Ia sedang berbicara kepada orang dalam, yaitu muridnya sendiri. Sudah sekian lama ini murid-murid ini bersama dengan Yesus. Saudara, kalau kita lihat bagian ini bahwa ternyata orang paling dekat dengan Tuhan pun ya tidak menjamin mereka betul-betul percaya. Mereka tidak betul-betul percaya kepada kebenaran, kebangkitan. Maka saudara sekali lagi teguran yang keras ya. Ketidakpercayaan dan ketegaran hati. Nah saudara, kalau kita berbicara ketidakpercayaan ini sebenarnya bukan hanya berbicara masalah intelektual. Tetapi sedang berbicara tentang hati yang tidak mau tunduk. Hati yang sudah terlalu keras. Mungkin pada saat itu oleh karena ketakutan. Mereka takut. Tak mungkinlah Yesus bangkit. Atau juga hati yang sudah kecewa. Ya, kami mengharapkan Yesus datang menjadi raja kami. Raja secara politik. Tapi dia mati. Kecewa kan mereka. Dan termasuk mereka juga ragu. Apa betul dia bangkit? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupan murid-muridnya. Maka dia tegur. Dia tegur dengan keras. Saudara, saya pernah menemukan ada satu orang yang dia tahu kebenaran. Orangnya sering baca Alkitab. Dia tahu kebenaran siapa itu Yesus. Tetapi sudah sekian lama, sekian bertahun-tahun dia tetap mengeraskan hati. Tidak mau percaya sungguh-sungguh. Dia tidak mau mengalami Yesus di dalam hidupnya. Jadi dia cuma apa? Hanya di otak, di bagian di sini saja dia tahu. Tapi pengalaman pribadi bahwa betul Yesus itu hidup, Yesus telah bangkit, tidak ada. Dia keras kepala. Tetapi saudaraku, sekeras-kerasnya manusia, kalau Tuhan itu tetap mengasihi setiap kita, satu saat Tuhan pasti akan ya mengangkat dia. Dia tidak bisa lagi ya melarikan diri. Dan betul saudaraku, orang ini satu saat akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saudaraku, ada satu kisah yang seorang bernama Lew Wallace ya. Lew Wallace ini adalah seorang jenderal, seorang politikus dan penulis asal Amerika pada abad ke-19. Nah, dia dikenal sebagai seorang yang skeptis, yang keras terhadap agama Kristen. Nah, ia kemudian memutuskan untuk menulis sebuah buku yang tujuannya menghancurkan kekristenan. Dia akan membongkar kebohongan Injil. Dan dia akan membuktikan bahwa Yesus tidak pernah bangkit dari kematian. Saudaraku, kemudian dia mulai riset ya. Dia mulai lakukan riset secara mendalam. Kemudian Wallace ini mulai terganggu. Terganggu kenapa? Ia membaca kitab suci, membaca Alkitab, ia membaca karya-karya sejarah, dan ia membaca tulisan bapak-bapak gereja. Perlahan tapi pasti. Logika dan bukti-bukti sejarah yang ia kumpulkan justru mengarah pada satu kenyataan. Bahwa kebangkitan Kristus itu tidak bisa dibantah. Nah, dalam bukunya kemudian Wallace ini berkata, saya mengumpulkan semua bukti untuk menolak kebangkitan Yesus. Tapi pada akhirnya bukti itu justru menghancurkan ketidakpercayaan saya. Saudaraku, akhirnya Wallace ini menyerah kepada kebenaran. Dan dia menaruh imannya kepada Kristus yang bangkit. Bukan hanya itu saudaraku. Hatinya diubahkan. Ya, tujuan hidupnya diubahkan. Arah hidupnya diubahkan oleh kebangkitan Kristus. Maka lahirlah tulisan dia. Ya, karya besar, ya, sebuah novelnya ada tulis yaitu Ben-Hur, A Tale of the Christ tahun 1880. Yang menjadi satu karya sastra Kristen paling berpengaruh sepanjang masa. Saudara tahu karya itu sangat luar biasa
Kemudian novel ini dijadikan sebuah film yang luar biasa. Dan film ini ya, dia mendapatkan piala Oscar 10. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Jadi apa yang di dalam novel ini ceritanya seperti apa? Tokoh utamanya adalah ya Judah Ben-Hur, seorang bangsawan Yahudi yang dikhianati oleh sahabatnya sendiri, seorang perwira Romawi. Lalu Ben-Hur itu dituduh tuduhan palsu, akhirnya dia dipenjara, keluarganya hancur, hidupnya berubah total. Itu ceritanya. Tetapi di dalam perjalanan ini, di cerita film itu atau novel, Ben-Hur ini mengalami penderitaan, kebencian dan keinginan untuk balas dendam. Lalu dia menjadi seorang pembalap kereta kuda yang hebat. Tetapi akhirnya cerita ini Ben-Hur berjumpa dengan Yesus, terutama saat Yesus disalibkan. Saudaraku, pertemuan itu membuat hati Ben-Hur diubahkan. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada balas dendam, tetapi pada kasih dan pengampunan. Ya. Pesan utama dari novel ini atau film ini yaitu Yesus adalah pusat perubahan hidup manusia. Balas dendam tidak membawa kelegaan, hanya kasih dan pengampunan yang menyembuhkan. Iman dan anugerah dapat memulihkan kehancuran hidup. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya dalam satu bagian firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Setelah pada saat seorang betul-betul mempercayakan hidupnya kepada Kristus yang hidup, Kristus yang telah bangkit, maka akan diubah hidup kita. Oleh sebab itu saudara, bagaimana kehidupanmu hari ini? Seperti apakah engkau? Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Ya. Kita mengaku percaya Yesus bangkit, tapi kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa dia bisa campur tangan dalam hidup kita sekarang. Kita mendengar kesaksian orang lain. Kita melihat mujizat Tuhan dalam hidup orang lain. Tapi Tuhan tetap bilang begini, itu kan mereka, ya, bukan saya. Saudaraku, kebangkitan Kristus untuk mengubah hidup bukannya untuk orang lain. Semua orang siapapun yang mau datang. Ingat saudaraku, ketidakpercayaan itu adalah dosa, bukan kelemahan. Kita tidak percaya kepada Kristus itu dosa. Oleh karena itu saudaraku, Yesus menegur keras orang yang menolak percaya. Walau sudah diberi cukup bukti. Bagaimana hati kita hari ini? Apakah hati kita hari ini keras? Hati kita dingin? Kalau iya saudaraku, mari ingat. Yesus yang bangkit tidak butuh pemujaan palsu. Cuma di mulut, di bibir. Tapi ia menuntut iman yang hidup di dalam kehidupan kita. Jikalau engkau memilih tetap tidak percaya, engkau sudah mengingkari kemenangannya, dan engkau sudah menolak kuasanya untuk membebaskan hidupmu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hari ini bertobatlah dari ketidakpercayaan. Jangan bangga orang menjadi orang Kristen yang lama. Kalau hatimu beku seperti batu. Oleh sebab itu izinkanlah kemenangan Kristus membebaskan hatimu dari kerasnya ketidakpercayaan dan membangkitkan iman yang sejati. Saudara-saudaraku, kemudian kita melihat apakah murid-muridnya ini mereka kemudian tetap tidak percaya? Nah, kalau kita membaca firman Tuhan, kita membaca keseluruhan Injil. Setelah mereka betul-betul berjumpa dengan Kristus yang hidup, akhirnya pun hidup mereka diubahkan saudaraku. Hati mereka diubahkan. Apa yang terjadi dengan mereka? Yaitu kemenangan Kristus memang menuntut respon lebih dari orang yang percaya. Ya. Yaitu apa? Yesus mengutus. Pergilah. Ya. Oleh karena itu kita merenungkan poin yang ketiga. Kemenangan Kristus ya, mau menjadikan setiap orang percaya menjalankan misi, panggilan untuk pergi. Saudara, dalam ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tidak ada pengecualian saudaraku. Walaupun konteks pada waktu itu firman Tuhan ini sedang diberikan kepada murid-muridnya. Setelah mereka kenal, tahu Yesus betul bangkit. Hari ini apakah saudara ada murid Kristus? Iya atau tidak? Kalau iya, apakah perintah ini untuk
penginjil, untuk pendeta, atau untuk kita semua? Untuk orang semua. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kemenangannya, kebangkitannya menuntut saudara dan saya untuk bergerak, mengabarkan kabar baik kepada dunia yang sangat membutuhkan. Sekali lagi saudaraku, perlu dicatat, memang perintah ini pertama kali diberikan kepada orang-orang yang sebelumnya penuh keraguan dan ketakutan. Yesus tahu murid-muridnya bukan orang yang sempurna. Yesus tahu saudara dan saya juga bukan orang yang sempurna. Tetapi saudaraku, kita semua dipilih oleh Kristus untuk membawa pesan kemenangannya. Itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ia berpesan kepada murid-muridnya. Bahkan kalau kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan diberi kuasa untuk apa? Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Setelah kalau hari ini saudara orang yang telah percaya kepada kebangkitan Kristus, saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, ingat saudaraku, kita punya kuasa itu. Maka jangan perlu takut untuk pergi memberitakan Injil. Tuhan tahu kita bukan orang yang sempurna. Tapi jangan takut, kita punya kuasa kebangkitan. Dan kuasa yang ada pada kita mampu untuk bisa membawa orang lain untuk datang kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi, perintah ini bukan sekedar tugas, tapi itulah tanggung jawab saudara dan saya yang harus dijalani dengan penuh kesungguhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi sekali lagi perhatikan bahwa perintah untuk memberitakan Injil ini sekali lagi bukan tugas pendeta, penginjil, tetapi tugas semua orang yang sudah diselamatkan oleh kebangkitan Kristus. Semua yang dipulihkan olehnya harus menyaksikan, mengabarkan dan memberi hidup bagi dunia. Kemenangannya bukan untuk dinikmati sendiri. Banyak orang seperti itu. Oh, saya sudah selamatkan, cukuplah saya hidup sendiri. Maka dia masa bodoh dengan orang lain. Dia menikmati sendiri keselamatan itu. Saudaraku, Tuhan tidak mau seperti itu. Ya, tetapi Tuhan mau saudara dan saya membagikan apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Saudara, ada seorang yang bernama Gladys Aylward. Dia dijuluki sebagai the small woman with a big God. Nah, Gladys ini adalah seorang wanita asal Inggris. Dia dianggap seorang yang tidak layak menjadi misionaris oleh lembaga misi resmi. Jadi ceritanya dia punya beban misi, jadi dia pergilah melamar di lembaga-lembaga misi. Namun saudaraku, bagi lembaga misi tidak layak ini si Gladys itu. Akhirnya saudaraku ya ikut pelatihan teologi, dia gagal. Dianggap saudaraku dia tidak cukup pintar. Ya. Tapi panggilan Tuhan di dalam hatinya terlalu kuat untuk diabaikan. Sehingga sekalipun lembaga misi ini mengabaikan dia, maka dia mulai menabung. Dia menabung setelah cukup uangnya. Nah, saudaraku, kemudian Gladys ini dengan uang sendiri, suatu saat dia membeli tiket kereta api murah. Nah, tujuan dia menuju ke China pada tahun 1930-an. Saudara, perjalanan Gladys ini menempuh jalan yang sangat berbahaya dan selama berminggu-minggu melintasi Rusia di tengah perang pada waktu itu. Dan salju demi satu tujuan, membawa Injil ke bangsa yang belum mengenal Kristus. Singkat cerita saudaraku, Gladys ini akhirnya tibalah di China. Di sana dia berjumpa dengan ada satu tempat yang menampung para musafir-musafir yang berjalan. Nah, di tempat itu dia awalnya bertugas dengan misionaris di sana. Nah, setelah itu kemudian dia itu berada di tengah masyarakat pedesaan yang miskin dan tak bersahabat. Dia melakukan tugas panggilannya mengasuh anak-anak yatim piatu, dia mengajar firman Tuhan, lalu dia memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan budak. Tapi ada satu peristiwa saudaraku yang paling dikenang adalah saat ada invasi Jepang ke China. Diceritakan dalam kondisi peperangan dan tanpa perlindungan militer, Gladys ini memimpin lebih dari 100 anak yatim pergi menyeberangi pegunungan untuk menyelamatkan mereka dari pembantaian. Ia sendiri pun terluka, ia juga mengalami sakit dan hampir mati karena kelelahan. Meski begitu saudaraku, dia tidak pernah menyerah. Setelah pulih, Gladys kembali melayani sampai akhir hayatnya. Ada satu kutipan dia tulis begini,
Aku bukan pilihan Tuhan pertama untuk pekerjaan di China. Mungkin itu seharusnya seorang laki-laki yang berpendidikan. Tapi entah mengapa dia tidak melakukannya. Lalu Tuhan melihat ke bawah dan melihat Gladys yang tidak ada apa-apanya. Saudaraku, Gladys bukan orang yang pintar, bukan orang hebat, dan dia bukan pilihan utama dunia. Tapi ia mau taat. Dan karena itu Tuhan memakai hidupnya untuk menjangkau ribuan orang. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Segala sesuatu saudaraku hari ini semua tersedia. Kita punya Alkitab, punya firman Tuhan. Kita punya akses banyak untuk memberitakan Injil. Kita punya pengajaran yang bagus, doktrin yang baik. Kita punya kenyamanan, kota Manado ini khususnya. Tapi apa kita mau taat untuk pergi memberitakan Injil? Atau apakah kita sedang menunggu panggilan yang lebih jelas? Atau sebenarnya saudara dan saya sedang menunda ketaatan yang sudah jelas? Harus pergi, tapi tidak mau taat. Saudaraku, jangan jadi generasi Kristen yang hanya bangga atas kebangkitan Kristus, tapi tidak mau hidup menjalani misinya. Bangkitlah saudaraku, pergilah. Karena jika bukan saudara saya yang memberitakan Injil, siapa lagi? Kemenangannya menuntut kita semua untuk bersaksi. Kita tidak boleh tinggal diam ketika dunia terus tenggelam dalam dosa dan kebingungan. Tuhan mengutusmu untuk bawa kabar baik kepada mereka yang membutuhkan. Seperti Gladys, orang yang tidak apa-apanya, tapi kalau punya hati, Tuhan pakai luar biasa. Ingat, kita punya kuasa dari Tuhan. Jangan takut. Kuncinya, apakah kita mau taat? Engkau telah menerima kasih-Nya. Engkau sudah diselamatkan. Pergilah saudaraku. Jangan biarkan dirimu terikat dalam ketidakpedulian. Karena kemenangannya bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dibagikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita mendengar bahwa kemenangan Kristus adalah kemenangan bagi hidup kita dan panggilan bagi misi kita, maka kita tidak bisa lagi hidup seperti biasa. Kebangkitannya bukan hanya kabar yang indah, tapi tuntutan untuk berubah, bertindak, dan bersaksi. Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Saudara, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimanakah respon kita? Mari saudaraku, kita meresponi firman Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan kita renungkan bersama. Apakah kuasa kebangkitan Kristus sudah saya alami dalam hidup saya? Apakah kuasa Kristus sudah mengubah hatimu, hati yang keras? Apakah kuasa kebangkitan sudah merubah cara hidupmu dan arah tujuanmu? Apakah saya sudah menjawab panggilan Kristus untuk menjadi saksinya? Ataukah saudara hanya menjadi penonton dan penikmat Injil? Mulai hari ini, langkah nyata apa yang akan saya ambil untuk hidup sebagai murid Kristus yang diutus membawa kabar kepada dunia? Saudaraku, atas pertanyaan-pertanyaan ini bukan dijawab dengan kata-kata. Tetapi pertanyaan ini saudara jawab dengan keputusan hidup. Jangan tunda. Jangan tumpulkan suara Roh Kudus yang sedang berbicara kepada hati kita saat ini. Kristus bangkit supaya kita hidup dalam kemenangan dan bergerak dalam misinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah menang atas maut dan dosa. Engkau bangkit bukan hanya untuk menyelamatkan kami, tetapi untuk mengutus kami menjadi saksi-Mu. Kami merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini, dan kami tidak ingin menjadi pendengar yang pasif. Bentuklah hati kami Tuhan, ubah arah hidup kami, dan kobarkan semangat dalam jiwa kami untuk menjadi saksi-Mu yang setia. Tuhan, kami tidak ingin lagi hidup biasa-biasa saja. Kami mau hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu dan melakukan misi-Mu. Penuhilah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sanggup menyatakan kasih dan kebenaran Injil di tengah dunia yang rusak ini. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemenang, kami berdoa. Amin.